Tapi bukannya udah oligarki sekarang. Ada orang yang berani-beraninya nampar muka Presiden Jokowi, Jo. Siapa nih yang berani-beraninya nampar presiden gua, hah? BGSD. Kata Pak Ujang, orang yang berani-beraninya nampar muka Pak D. Jokowi adalah stafsus milenial. Ya, tentunya nggak nampar secara literally ya. Biar gua clickbait aja. Tapi nampar Pak D lewat kelakuannya. Malu-maluin Pak D. Lu pasti tahu kan kelakuan stafsus milenial Andi Taufan. Di tengah pandemi COVID-19, Doi diduga punya konflik kepentingan, Jo. Jadi gini nih, ini perusahaan Doi ini, PT Amarta Mikrovintel. Katanya perusahaannya itu mau bantuin penanganan COVID-19 dan pendataan APD nih. Atas nama staf presiden, Doi ujung-ujung kirim surat ke camat seluruh Indonesia buat bantuin perusahaannya. Ya, katanya sih cuman info aja ke camat. FYI aja, Jo. Iya deh, yang punya perusahaan. Iya deh, tujuannya baik. Tujuan yang baik harus diimbangi sama ilmu yang baik. Tapi nih, kata Pak Laode Syarif, itu namanya manfaatin kesempitan. Masih muda, kok manfaatin kesempitan? Pikiran lu tuh sempit sih. Kata Pak Laode, harusnya si Andi mundur tuh kalau masih punya malu. Ya iyalah, Putri aja masih punya malu. Masa lu nggak punya? Putri malu maksud gua. Gak lucu ya? Next. Kalau kata Pak Alvin Lee, kelakuan si Andi itu berpotensi maladministrasi, Jo. Pertama, si Andi ngelampaui kewenangannya sebagai staf sus, Jo, aka offside. Kata Pak Alvin, tugas staf sus itu ngasih masukan ke presiden. Gak punya kewenangan eksekutif, Jo. Jadi, gak bisa tuh perintah camat buat ini itu. Kedua nih, kata Pak Alvin, staf sus itu gak berhak loh pakai kop surat setkap. Setkap itu lembaga negara, bos. Kalau sampai ternyata si Andi itu pakai kop surat tanpa izin alias nyatut, kalau sampai kata Pak Alvin, itu pelanggaran berat, Jo. Emang sih istana udah ngasih teguran keras. Si Andi juga udah minta maaf. Doi bilang nih perusahaan yang nggak pakai duit negara kok. Terus Doi bilang aktivitas perusahaannya itu hasil kerjasama dengan Kemendes. Ini nih kita ini jadi curigaation dong. Kok proyek pemerintah yang ngerjain perusahaan orang dalam? Perusahaannya staf sus, Jo. Kata Pak Ujang, itu namanya abuse of power, conflict of interest. Sama tuh kayak proyek kartu prakerja. Salah satu perusahaan yang kecipratan proyeknya adalah Ruang Guru. Perusahaan miliknya ada Mas Belva Devara, salah satu stafsus milenial yang juga berani nampar muka Pak D. Nggak nampar beneran, cuma clickbait. Tuh kan, orang dalam lagi. Kata Pak Ujang, dilihat dari sudut pandang manapun, itu nggak bisa dibenarkan. Udah pakai perusahaan pribadi, konteksnya lagi pandemi, ketahuan cerdasnya. Belva berdalih, Doi nggak terlibat dalam penunjukan Ruang Guru sebagai mitra kartu prakerja. Ya makanya terlibat dong, biar nggak kepilih. Gitu yang bener. Untungnya Belva ngundurin diri, Jo. Katanya si Doi nggak mau bikin polemik terkait kerja sama Ruang Guru sama proyek kartu prakerja. Begitu dong. Itu baru milenial. Respect. Bang Andi kapan nyusul ya? Karena Bang Belva udah ngundurin diri, gua cuma mau kasih catatan nih buat pelatihan dari Ruang Guru. Bang Belva, tolonglah dikaji lagi pelatihannya, dicari yang relevan dan nyambung gitu loh sama kondisi kayak gini. Misalnya nih, pelatihan dari Ruang Guru, yaitu paket pelatihan buat ojek online yang isinya teknik mengelola stres. Apaan sih nih? Teknik jadi orang dalam aja lah, lebih berguna. Juga nih paket pelatihan ojol soal manajemen waktu biar kerja lebih produktif. Kata Bang Bima, nggak usah dikasih pelatihan juga Bang Ojol lebih tahu lah soal manajemen waktu. Ibarat kata lu ngajarin bebek berenang pakai duit negara lagi. Ya baik, tapi duitnya mending dipakai buat yang lebih bermanfaat kan. Udah gitu harga pelatihannya 1 juta lagi, mending itu anggaran dikasih langsung. Loh, balik lagi ke soal konflik kepentingan aka orang dalam. Ini juga perlu diwaspadain, Jo. Soalnya nih 4 dari 7 stafsus milenial punya perusahaan. Ya sekarang 3 deh, soalnya kan yang satu udah mundur. Kata Bang Bima, kalau dibiarin ntar bisa aja jadi oligarki. Tapi bukannya udah oligarki sekarang. Oh,
oli samping deng itu mah. Mirip zaman Orde Baru, Jo. Buat pemerintah nih, tolonglah dikaji lagi. Penting gak sih melihara orang dalam kayak gini? Maksud gua staf sus milenial kayak gini udah banyak loh yang nyangsiin kinerjanya. Apalagi nih gajinya gede, Jo, setengah ratus juta. Mana ide-ide brilian mereka di tengah pandemi COVID-19 kayak gini? Lagian ngapain sih pakai bawa-bawa nama milenial segala? Staf sus kosmetik itu mah. Tapi kalau masih ngerasa butuh staf sus milenial, gue rasa gue bisa sih. Kan gue masih milenial. Lagian ada satu slot kosong kan. Jangan lupa komen-komen ya kalau mau nonton video lainnya di sini. Kalau mau subscribe di sini nih. Yang kita lawan.